Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, sekarang kita bicara soal hukum waris nih Kiai. Iya. Mengapa kemudian dalam hukum waris seorang istri ini justru mendapat bagian lebih kecil dibandingkan dengan anak-anaknya begitu ya. Padahal kan kalau yang kita pahami, istri itu kan memiliki peran besar begitu ya dalam kemajuan karir suami dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk menjawab ini, yang pertama, hukum itu tidak boleh ya dibangun berdasarkan pengalaman tertentu, dibangun berdasarkan kasus tertentu. Kan pertanyaan seperti ini, itu sering kali terdengar. Betul. Ketika hukum waris. Mengapa perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki? Di beberapa tempat ada loh, yang jadi kepala rumah tangga soal nafkah itu istri. Istri yang kerja, suaminya di rumah ngerawat anak, ya. Bahkan pernah dulu ada sinetron menggambarkan itu gitu. Yang kerja itu ke luar negeri semua itu kaum wanitanya, laki-lakinya tidak. Tapi begitu dapat warisan, kenapa yang lebih banyak laki-laki? Saya pernah juga menjelaskan di Gapai Kemuliaan ini bahwa tidak selamanya loh perempuan itu mendapat warisan lebih sedikit dari laki-laki. Ada perempuan yang bagiannya selalu sama dengan laki-laki. Misalnya saudara seibu. Saudara seibu ketika saudaranya meninggal, maka antara laki dengan perempuan itu bagiannya sama. Ada boleh jadi yang perempuan itu bagiannya justru lebih besar dari laki-laki. Misalnya ada orang meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, kemudian adik kandungnya yang laki-laki. Maka adik kandung laki-laki ini pasti bagiannya lebih sedikit dari anak perempuannya. Jadi kalau kita mau mempelajari hukum waris itu, sebetulnya besar dan kecilnya itu bergantung dengan beberapa kriteria. Pertama, kedekatan antara dia dengan yang wafat. Semakin dekat maka warisannya itu akan semakin besar. Semakin jauh dia akan semakin kecil. Kemudian kedua, kemungkinan hidup setelah yang ini meninggal. Nah ini termasuk contohnya ini. Yang tadi itu ya. Ada anak dengan ibu. Pastikan ibunya pasti lebih tua dari anaknya. Maka kemungkinan hidup kan lebih panjang anaknya. Maka di sini anak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada ibunya. Jangan dipikir, tapi ada Pak, ibunya umurnya panjang, anaknya. Tapi kan ini kasuistis. Rata-rata kan tidak begitu. Sama dengan perkataan tadi. Kan istri yang berperan. Perannya itu kan juga kasuistis. Bahkan ada orang yang semangat mencari harta itu karena dia memikirkan anaknya. Kan bukan begitu, bukan istrinya. Yang ketiga yang perlu diingat nih dari tadi itu, waris itu terkait dengan disiplin nafkah. Kan gitu. Kenapa laki-laki kadang-kadang bagiannya lebih banyak, kalau anak laki, anak kandung nih, anak kandung laki-laki dengan adik kandungnya yang perempuan. Ini dapat 2, ini dapat 1. Tetapi beban keuangannya kan lebih berat yang laki. Begitu ayahnya meninggal, dapat waris nih. Anak perempuan itu dalam Islam tidak punya kewajiban loh untuk menafkahi ibu kandungnya. Kalau ada anak perempuan ngasih uang sama ibunya, itu anak perempuan baik. Tapi yang laki wajib menafkahi siapa itu? Ibunya. Bukan cuma itu, nafkahi adiknya, kakaknya yang perempuan. Itu kan kewajiban laki-laki. Nah, sama dengan kasus ini. Begitu jatuh waris, misalnya anaknya yang laki dapat bagian besar dengan anak perempuannya, istrinya cuma dapat 1/8. Tapi 1/8 langsung diambil sama ibu nih. Besok kan masih hidup di sama-sama nih. Yang bayar listrik siapa? Yang punya kewajiban anak. Anak berbakti kepada orang tua. Itu nggak ada batasan umurnya. Tapi orang tua wajib menafkahi anak sebatas sampai anak itu dewasa dan mampu mencari rezeki. Begitu sekarang anaknya sudah bisa cari rezeki, kemudian ibunya sudah sepuh, maka dibalik kondisi ini. Anak punya kewajiban itu. Maka dari aspek itu,
wajar kalau anak bagiannya lebih besar karena beban dia terkait nafkah dalam hal ini memberi bantuan keuangan itu juga menjadi lebih besar. Baik, semoga pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak muncul lagi ya, karena sudah tadi dijelaskan. Baik Kiai, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, sudah habis. Kita harus sudahi perbincangan kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.